Okay, let's continue our lesson today ya. Now we will talking about hyponymy atau hyponym. So hyponymy is the state that shows the relationship between more general term and the more specific instance of it. Jadi hiponim itu hubungan antara satu kata yang lebih umum, lebih general dengan kata-kata lain yang merupakan gambaran atau contoh spesifik dari kata yang umum tadi, kata yang general tadi. Biar lebih jelas, langsung ke contoh ya. Misal, kata yang umum atau general term-nya itu adalah color. Nah, color itu kan ada macam-macam. Kata yang more spesifiknya, jadi ada red, yellow, green, blue, black, apalagi ada purple, pink, dan seterusnya. So, we can say that red is a hyponym of color, and so on. So on itu maksudnya yellow juga hiponim dari color. Green hiponim color juga. Begitu pula dengan blue, black, purple, pink. They are the hyponym of the word color. Contoh lain, misal nih, kata yang umum yang digunakan sebagai contoh, the general term itu adalah fish, ikan. Nah, ikan tuh kan ada macam-macam ya, ada jenis-jenis ikan yang lebih spesifik. Misalnya ada ikan hiu atau shark. There is tuna, salmon, catfish, etc. So, we can say that tuna is a hyponym of fish. So is shark, salmon, catfish. They are the hyponym of the word fish. Jadi gitu ya, hiponym itu hubungan antara kata yang umum dengan kata yang lebih spesifik. Seperti dua contoh di atas. Lanjut ya. Ada juga ini yang namanya polisemi. Polisemi itu apa sih? Polisemi is the stage which a word has more than one meaning. It can be described as multiple meanings of word. Jadi, polisemi itu apabila ada suatu kata yang mempunyai makna lebih dari satu. Jadi, maknanya tuh bisa macam-macam. Yang perlu diingat, kalau polisemi, baik penulisan, spelling, pronunciation, semuanya sama. Jadi, ini tuh satu kata, tapi maknanya beda gitu. Tapi biasanya polisemi itu maknanya mirip-mirip. Contoh nih ya, contoh kata yang polisemi itu plain. Arti yang pertama, plain itu simple. Contoh yang artinya simple, plain dalam arti simple itu misal, the equation is plain and clear. Persamaan itu atau rumus itu simple dan jelas. Jadi misal kayak rumus apa ya? Rumus luas persegi panjang, tinggal panjang kali lebar. So the equation is plain and clear. Persamaan menghitung luas persegi panjang itu simple dan jelas, hanya panjang dikali lebar. Tapi plain juga bisa diartikan sebagai not decorated in any way. Jadi nggak ada tambahan apa-apa gitu, nggak ada dekorasinya, nggak ada macem-macemnya. Contoh, this shirt is too plain. Kemeja ini plain banget gitu, kosong banget gitu. Nah, ini penulisannya sama, pengucapannya sama, tapi maknanya bisa sedikit berbeda. Contoh lagi, misal yang kata yang ada yang merupakan polisemi itu newspaper.
Newspaper ini artinya bisa macam-macam. Yang pertama artinya tuh news publication. Jadi newspaper itu apa sih fisiknya gitu, publikasinya, korannya. Contoh, the newspaper got wet in the rain. Jadi koran itu basah kena hujan. Nah, tapi newspaper ini bisa juga diartikan sebagai news corporation, sebagai perusahaan media, perusahaan atau medianya gitu. Contoh, the newspaper fired some of its journalists. Perusahaan koran itu, perusahaan atau perusahaan media itu memecat sejumlah wartawannya. Jadi ini sama-sama newspaper, penulisannya sama, pengucapannya sama, tetapi artinya bisa sedikit berbeda. Yang pertama ini artinya adalah fisiknya, barangnya, korannya. Yang kedua ini perusahaannya, perusahaan medianya. Begitu ya. Terus habis polisemi dan hiponomi, tadi ini ada homonimi, homonim. Nah, homonim ini ada dua macamnya, ada homograf dan homofon. Nah, kalau homograf itu yang spellingnya sama tetapi bisa mempunyai lebih dari satu arti. Ini contohnya bisa dilihat di sini, bisa bass. Bass berarti bass alat musik dan bass jenis ikan. Atau can. Can artinya bisa atau juga can artinya kaleng. Begitu juga capital dalam arti ibu kota dan capital dalam arti huruf kapital. Nah, ini tuh kan pengejaannya, penulisannya sama pelafalannya sama, tapi artinya lebih dari satu. Apa bedanya sih Kak sama si polisemi? Nah, kalau polisemi ini bedanya dengan homograf, dia itu maknanya biasanya mirip-mirip, nyerempet-nyerempet. Tapi kalau homograf biasanya maknanya itu jauh berbeda. Jadi misal yang satu ini bass nih, yang satu alat musik, yang satu jenis ikan. Atau chest, yang satu artinya dada, yang satu artinya kotak. Jadi kalau polisemi artinya itu mirip-mirip, nyerempet-nyerempet, hampir sama. Kalau homograf ini artinya totally different, totally berlawanan, sangat berlawanan. Jadi sama sekali nggak ada hubungannya. Begitu ya. Nah, homonim selanjutnya, selain homograf, itu ada homofon. Nah, kalau homofon ini, words that are pronounced exactly or nearly the same as another word but differ in meaning and is spelled differently. Jadi, homofon ini sama kayak dalam bahasa Indonesia ya. Ini pengucapannya yang sama aja. Jadi, pengucapannya sama, tetapi penulisannya beda. Artinya juga beda. Contoh, loud. Ini ngomongnya, pronunciation-nya sama, tapi tulisannya beda. Yang satu A-L-L-O-W-E-D, yang satu A-L-O-U-D. Artinya juga bisa. Kalau allowed yang ini artinya diizinkan. Smoking is not allowed here. Smoking tidak, merokok tidak diizinkan di sini. Kalau yang ini allowed artinya kencang. The pain made him cry aloud. Rasa sakit itu bikin dia nangis kenceng banget. Jadi gitu ya, ini penulisannya beda, artinya beda, tapi pelafalannya atau pronunciation-nya sama. Contoh lagi, eat makan dan eat nomor 8. Dan ini seterusnya ya, ada beberapa contoh, nanti bisa kalian baca sendiri. Nah, sekarang waktunya latihan 2, exercise. Ini kita membedakan homofon ya. Choose the correct word. Jadi ini ada 1-8. Ada kata-kata yang homofon nih, pelafalannya sama tapi tulisan dan artinya beda. Coba untuk kalimat-kalimat berikut ini dipilih kata yang paling tepat. Contoh nomor 1. Can I go to the party too? Bolehkah aku pergi ke pesta juga? Nah, ini yang mana yang tuh? Tuh yang TO, TOO, atau TOW. Jadi, kalau kita lihat konteks kalimatnya ini, bolehkah
aku pergi ke pesta juga. Ini yang tuh ya, yang tuh yang tengah ini. Oke, sekian. Selamat mengerjakan.